Baik, Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Oikumene, yaitu cara menghadapi perpecahan gereja. Kita masuk pada yang pertama, pendahuluan. Pengertian gereja. Pengertian gereja sendiri berasal dari bahasa Latin Yunani, itu eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Gereja sendiri bukanlah gedungnya ataupun tempat beribadahnya, melainkan yang paling utama, gereja adalah orangnya yang percaya akan Kristus, yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah. Kalau diterjemahkan secara langsung, maka arti yang sebenarnya atau umum adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil dari gelap, masuk ke dalam terang Yesus Kristus. Tegasnya, gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang menjadi milik Allah dalam Yesus Kristus. Terang yang kedua itu. Contoh perpecahan gereja yang mengalami perpecahan. Pertama, salah satu contoh yang begitu familiar adalah perpecahan dalam gereja HKBP. Sebagai gereja suku terbesar di Indonesia, membuat setiap konflik yang terjadi di dalam kepengurusannya tidak dapat ditutupi. Sekitar tahun 1962, terjadi konflik internal dalam kepengurusan HKBP. Akar persoalan muncul ketika seorang warga jemaat biasa yang juga adalah seorang pengusaha besar, namun memegang jabatan strategis pada struktural di Majelis Pusat. Ini adalah contoh gereja yang mengalami perpecahan di Indonesia. Terus kita masuk kepada yang ketiga, itu cara menghadapi perpecahan gereja. Yang pertama, nasihat atau teguran. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang 10, teguran itu disampaikan dengan niat untuk menolong orang supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menegur sesama harus dilakukan dengan kelemah lembutan dan penuh kasih. Yang kedua, sehati saya pikir dalam 1 Korintus 1 ayat 10, mempunyai arti tidak membeda-bedakan keadaan yang ada dalam jemaat, tetapi menanamkan rasa kesatuan dalam hati jemaat dan memiliki pemikiran dan yang memiliki pemahaman yang sama tentang pelayanan dan kehidupan orang percaya. Yang ketiga, kepemimpinan yang alkitabiah, Galatia 1 ayat 6-10, yaitu pengajaran yang benar dan murni akan membawa jemaat kepada pertumbuhan menjadi dewasa rohani dan menghindarkan jemaat dari konflik atau perselisihan. Apabila ada penyimpangan, pemimpin harus melakukan tegas disiplin dengan cara-cara yang alkitabiah. Kita masuk pada kesimpulan. Dalam tenggang waktu yang lama ini, sejarah menunjukkan bahwa hampir dari masa ke masa telah terjadi perpecahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Tuhan menghendaki dari gereja-gereja dan denominasi-denominasi, gereja bukanlah kesatuan organisasi sebagaimana yang diusahakan oleh gerakan-gerakan ekumen, yang melainkan kesatuan yang bersifat rohani, kesatuan iman, kesatuan dalam doa. Inilah yang dimaksud dengan gereja universal sehingga tidak ada perpecahan yang terjadi. Ini daftar pustakanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.